Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia direngkanku. Dia direngkanku, oh Dia direngkanku, ku bersuka sebab Dia direngkanku. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kembali lagi kita dalam ibadah minggu kali ini. Nah, sebelum kita untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkati ibadah hari ini. Berkati kami ya Bapa, dengan kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya kuasa-Mu yang hadir pada hati kami masing-masing. Terima kasih Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami berbuat. Atas kasih dan sayang-Mu terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian. Dengan nama Allah Bapa dan namanya anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Dengarkanlah titah Tuhan. Jangan engkau berdusta. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Kita bernyanyi.
Adik di sekolah minggu, sebelum kita berdoa untuk doa pengampunan dosa, mari kita bernyanyi. Dan adik di sekolah minggu, berdiri semua ya dengan judul Pekerja Kristus Paling Mulia. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Ayat bulanan untuk bulan Oktober adalah Filipi 1 ayat 6. Amang bacakan untuk kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa untuk pengakuan iman kita, mari semua adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kirim Jemaat nomor 36 yang berjudul Dihapusnya Dosaku. Mari kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk siapkan dulu Alkitabnya ya. Kita bernyanyi. Jadi hari ini kakak akan menyampaikan firman pada minggu tanggal 31 Oktober 2021. Cuman sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik untuk menyiapkan hatinya, menyiapkan juga Alkitab, buku, dan segala macam. Nah, kalau sudah siap, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Ikuti kakak berdoa dan juga lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami di pagi hari ini memulai ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Tadi kami telah menyampaikan puji-pujian kepadamu, biarlah itu Tuhan layak untuk Engkau dan juga bagi nama-Mu. Kami juga Tuhan sebentar akan mendengarkan firman-Mu, cerita-Mu Tuhan dari kakak sekolah minggu. Biarlah Tuhan kami dipenuhi dengan Roh Kudus untuk dapat memahami setiap firman yang kami dengarkan dan juga setiap cerita yang kami dengarkan juga Tuhan, agar firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami anak-anak-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman hari ini pada minggu tanggal 31 Oktober 2021 terambil dari Kisah Para Rasul, ayat pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga yang ke-11. Kakak ulang, Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang pertama hingga yang ayatnya yang ke-11. Kalau sudah membukanya adik-adik, katakan dengan keras-keras, amin. Oke, sudah membukanya, kita sama-sama membacanya sampai ayat yang ke-11 ya adik-adik. Dalam hitungan sampai ketiga kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3, ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa kamu hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu,
hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungkannya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu, dan ketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang itu muda masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungkannya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Nah, demikian firman Tuhan. Kakak letakin dulu Alkitabnya. Jadi kakak akan membahas seseorang 3 tokoh. Tadi judul di atas, apa tadi judul di atasnya? Ananias dan Safira. Ananias dan Safira itu adalah tokoh Alkitab. Jadi kakak akan menceritakan di sini adegan ini adalah 3 orang, yaitu Ananias, Safira, dan juga Rasul Petrus. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu nih siapa sih Rasul Petrus? Siapa apa yang ceritanya seorang Petrus? Sudah tahu kan, Petrus adalah murid Tuhan Yesus dari 12 muridnya. Nah, yang kakak mau akan fokus ceritanya adalah Ananias dan Safira. Jadi Ananias itu dan Safira adalah orang suami istri. Mereka tinggal bersama di suatu wilayah. Jadi pada saat itu Ananias dan Safira merupakan hamba Tuhan. Nah, saat itu adalah ketika waktu itu di gereja mereka, di suatu pelayanan mereka, ada sebuah program yaitu mendukung pelayanan. Mendukung pelayanannya seperti apa? Mereka menjual barang yang milik mereka, mereka menjual tanah mereka menjual segala hak punya mereka untuk mendukung pelayanan di gereja itu. Termasuklah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira tidak mau ketinggalan juga. Mereka mau menjual semua tanah mereka menjual semua barang mereka, tanah mereka. Jadi ketika mereka menjual, hasil penjualan mereka itu mereka tidak memberikan seluruhnya untuk gereja, tidak memberikan seluruhnya untuk mendukung pelayanan. Jadi hasil penjualannya itu dibagi menjadi 2. Yang sebagiannya itu mereka kasih ke gereja, mereka kasih untuk mendukung pelayanan, sebagiannya mereka simpan untuk pribadi mereka masing-masing. Nah, ketika Ananias kujuk-kujuk nih untuk datang ke Rasul Petrus memberikan ini, dia bilang seperti ini sama Petrus, "Rasul, ini semua hasil penjualan tanah untuk mendukung pelayanan gereja." Nah, Rasul Petrus dia memang dibohongi, tapi dia tidak bisa dibohongi. Jadi Rasul Petrus langsung bilang, seperti ini, "Begitu jahatnya engkau Ananias, kenapa engkau mau membohongi kami semua? Engkau mau mendustai Allah dengan mengakui bahwa hasil penjualannya mereka itu semuanya yang mereka kasihkan. Padahal sebenarnya yang mereka kasih ke Rasul itu adalah sebagian, tidak semuanya yang mereka kasih." Jadi akhirnya Rasul itu langsung bilang, "Apakah kamu ini dirasuki oleh iblis hatimu sehingga kamu mau untuk mendustai Allah, sehingga kamu mau untuk mendustai Tuhanmu sendiri, Roh Kudus, sampai segitunya? Kenapa kamu mau? Kalau misalkan memang mau memberikan segini, misalkan sebanyak ini, ya bilang segini, gak usah dilebih-lebihkan," gitu kan. Itu maksudnya Petrus. Nah, ketika itu malah Ananias tidak merasa bersalah, tidak mengakui kesalahannya. Akhirnya saat itu juga Tuhan Yesus menghukum Ananias. Akhirnya Tuhan Yesus menghukum Ananias dengan kematian. Akhirnya dia jatuh, dia tidak bisa bernapas lagi. Nah, ngeri ya adik-adik ya.
Tuhan menghukum Ananias yang berkata jumlah persembahan yang dia berikan segini, ternyata tidak gitu. Ketika beberapa jam kemudian datanglah seorang istrinya Ananias ini, namanya Safira. Safira itu bahasa lainnya lembut, cantik. Nah, ketika dia sudah datang, terus dia tidak tahu nih apa yang terjadi pada suaminya, tidak tahu. Dan ketika itu juga Rasul Petrus bertanya kepada Ananias, kepada Safira, Safira, benar nggak sih kalian ngasih persembahan dengan jumlah segini? Gitu. Terus si Safira bilang, benar, iya betul itu sekian. Dan ternyata Safira pun juga dihukum oleh Tuhan karena dia berkata tidak benar juga. Dan dari situ Rasul Petrus bilang, kenapa kalian berdua suami istri kalian sekongkol bersepakat untuk menipu Tuhan Yesus, untuk mendustai Tuhan Yesus, untuk mendustai Allah. Kalian bisa mendustai orang lain, kalian bisa membohongi orang lain, membohongi kami semua di sini, tetapi Tuhan Yesus, Allah, Roh Kudus tidak bisa dibohongi karena mereka Maha tahu. Nah, setelah itu kejadian, Safira pun ikut seperti dihukum oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan kematian. Nah, adik-adik, dari cerita Ananias, Safira, apa sih yang adik-adik tangkap dari ceritanya ini? Kakak kasih beberapa poin ya. Kakak mau mengajak adik-adik untuk belajar nih dari cerita Ananias dengan cerita Safira. Yang pertama adalah adik-adik mau nggak? Kakak mau mengajak adik-adik untuk hidup dalam kebenaran. Artinya hidup dalam kebenaran, kita melakukan suatu kejujuran, tidak bohong dalam hal yang sederhana. Kakak ngajak adik-adik untuk dalam hal yang sederhana, yaitu dengan cara apa ya Kak? Dalam hal yang sederhana, kalian berkata jujur, berkata apa adanya, berkata tidak dilebihkan, tidak dikurangkan, itu sudah menjadi sebuah hal yang hidup dalam kebenaran dalam arti yang sederhana. Nah, kakak mau ngajak adik-adik gimana adik-adik supaya nanti kedepannya mau hidup dalam kebenaran. Artinya gini ya, contoh hal di dalam sekolah ada ujian, adik-adik mendapat nilai buruk, nilai jelek, tetapi adik-adik bilang sama temannya, sama saudara sepupunya, aku dapat nilai 100, gitu kan. Nah, adik-adik di sini sudah melakukan sebuah hal yang kebohongan, tidak hidup dalam kebenaran, dan itu akan ketika adik-adik tidak merasa bersalah, tidak merasa mengakuinya, nanti adik-adik akan menjadi kebiasaan nih. Nanti Tuhan malah marah nih sama adik-adik karena adik-adik langsung menjadi sebuah kebiasaan berbohong. Nah, itu adik-adik, kakak mengajak adik-adik yang itu. Nah, yang poin yang kedua yang mau kakak adik-adik untuk bisa lakukan di kehidupan adalah adik-adik dalam hal persembahan. Nah, persembahan, kenapa ya Kak kita harus memberikan persembahan? Persembahan itu artinya ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita nafas kehidupan, yang sudah memberikan kita anugerah yang begitu luar biasa, perlindungan di hari ini, hari besok, hari dan hari nanti-nantinya. Dan Tuhan berikan kita kesehatan juga kan. Selama zaman corona ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kehidupan yang sehat gitu. Nah, itu sebagai ucapan syukur kita nih. Wah, terima kasih ya Tuhan gitu. Nah, satu hal yang mau kakak kasih tahu bahwa adik-adik, bahwa persembahan tidak dalam bentuk uang juga nggak apa-apa. Persembahan tidak dalam bentuk barang juga tidak apa-apa. Yang penting seadanya kita, sebisanya kita, tanpa ada tekanan, tanpa adanya paksaan dari apapun, dan kita tidak melebihi mengurangkannya, juga kita memberinya dengan sukacita. Nah, itu sudah menjadi sebuah persembahan yang benar di hadapan Allah. Nah, poin yang kedua itu tadi ya. Nah, yang poin ketiga, kakak mau ajak adik-adik untuk melihat dari kisahnya seorang Ananias dan Safira adalah upah dari dosa. Wah, ngeri ya, upah dari dosa. Si Ananias dan Safira, dia melakukan kebohongan. Dia menjadi dosa kan. Itu yang menjadi dosa. Nah, ketika dia menjadi dosa, dia melakukan dosa, melakukan kebohongan itu, Tuhan
menghukum mereka karena mereka melakukan kebohongan. Dengan apa? Dengan kematian. Wah, ngeri kan? Ketika kita melakukan kebohongan, Tuhan marahnya segitu banget gitu. Ketika kita membohongi ayah kita, bapak ibu kita, saudara kita, sesama kita, wah, Tuhan marah. Itu sama aja membohongi Tuhan Yesus. Dengan segitu marahnya Tuhan menghukum Ananias dan Safira dengan kematian karena kebohongan itu. Nah, kakak mengajak adik-adik supaya untuk tidak menjadi kebiasaan berbohong, ya. Berbohong yang memang berbohong sesama, berbohong sesama kita masih bisa nih, tidak ketahuan. Tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Tuhan tuh menghitung. Si A membohongi dengan ini, akhirnya dihukum. Jangan sampai ya adik-adik seperti Ananias dan Safira, ketika berbohong langsung Tuhan kasih hukuman mati gitu. Nah, oke adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik. Ini tentang bohong ya, tentang bohong itu dosa. Jadi bohong ini apa ya? Perintah Tuhan. Nomor kita berapa nih? Tuhan melarang kita untuk berbohong. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang keberapa? Yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta akan sesamamu. Artinya apa adik-adik? Kita nggak boleh berbohong. Kita harus berkata jujur apa adanya, tidak melebihkan, tidak mengurangi. Dan titah itu adik-adik itu menjadi sebuah perintah untuk kita supaya kita tidak melakukannya. Nah adik-adik, dari cerita Ananias dan Safira, kakak mau mengajak adik-adik terus dan yakin untuk hidup dalam kebenaran, terus yakin dalam kejujuran. Jangan pernah merasa ragu dan termotivasi yang salah untuk kita melakukan kejujuran. Oke adik-adik. Nah ini cerita kakak hari ini, cerita kakak minggu hari ini. Kakak akan kasih, kakak tidak akan ngasih tugas karena kakak tahu pasti adik-adik banyak nih tugas-tugasnya di sekolah. Jadi kakak hanya ngasih tugas sederhana saja. Itu adalah yuk ajak teman-temannya. Jadi satu orang mengajak beberapa temannya untuk ibadah sekolah minggu di minggu depan. Nah itu udah luar biasa loh. Buat kakak itu sudah nilai plus buat kakak ketika misalkan dia sendiri nih pada hari ini. Minggu depan dia ajak sepupunya, dia ajak tetangganya untuk beribadah bersama. Bisa menjadi nilai plus. Oke adik-adik, demikian yang bisa kakak sampaikan cerita hari ini. Sebelum kakak mengakhirinya, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa, mengenalkan kami tokoh seorang Ananias dan Safira Tuhan, yang Tuhan tidak menyukainya dengan sebuah kebiasaan berbohong. Ajari kami terus Tuhan, dan ampunilah kami Tuhan ketika kami menjalani atau melakukan kebohongan. Dan biarlah Tuhan di hari-hari kami yang akan datang kami tidak lagi melakukannya. Jangan juga Tuhan kami tetap hidup dalam kebenaran dan selalu jujur dengan sesama kami, baik orang tua kami, keluarga kami, dan seluruh guru-guru kami dan teman kami juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja HKBP Palangkaraya. Kami tahu Tuhan anak-anak sekolah minggu yang saat ini masih tetap berada dalam rumahnya masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kami pertolongan, memberikan kami penyemangat hidup untuk dalam melayani, dan juga tetap menjadi anak sekolah minggu yang tiap minggunya selalu menunggu ibadah online dan bersama-sama terus menjadi melakukan pelayanan tiap minggunya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia, negara kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menjaganya, Engkau yang menjamah, Engkau juga yang melindungi, dan Engkau yang memberikan kami sukacita yang kembali
berkat yang begitu melimpah dan bisa menyatukan kami bangsa yang besar ini Tuhan, tetap selalu bersukacita. Kami berdoa juga Tuhan buat diri kami masing-masing yang saat ini pada dalam masa sekolah, baik itu di TK, SD, dan SMP. Tuhan tolong pimpin, Tuhan tolong tuntun setiap materi pelajaran yang kami terima dari sekolah. Kami mampu memahaminya, kami mampu menjadi kepandaian bagi kami, kecerdasan bagi kami Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa juga untuk kesehatan bagi keluarga kami, berkat bagi keluarga kami Tuhan, bapak mama, kakak abang, adik juga Tuhan, opung, tulang, dan juga seluruh keluarga besar kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hati-hati kami ini Tuhan menjadi satu, menjadi keluarga yang sangat merindukan sukacita yang begitu melimpah dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami dimampukan anak-anak ini untuk menjadi terang bagi keluarga kami, untuk menjadi terang bagi gereja kami, untuk menjadi terang dan garam bagi negara kami ini Tuhan, melalui karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hari ini, untuk saat ini Tuhan, Engkau tetap memulihkan kehidupan kami masing-masing, anak-Mu ini Tuhan, untuk melindungi kami dari virus corona, dari apapun mara bahaya. Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang selalu menjaga kami dan memberikan kami kesehatan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, dan kami mengakui setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Mohon ampun Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan kami disebut anak-Mu yang baik, anak-Mu yang layak untuk mendapatkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, demikian yang bisa kakak sampaikan. Nah, siap-siap untuk persembahan setelah ini ya. Oke, kakak akan selamat ya. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang siapkan persembahannya. Persembahannya dilipat di tangan kanan dan angkat tangannya untuk kita berdoa. Jangan lupa adik-adik, persembahannya bisa dikirimkan melalui rekening gereja masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Anak sekolah minggu diundang berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin.
sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa mengumpulkan persembahannya kepada Amung Sintua atau dikirim melalui rekening gereja kita ya adik-adik. Jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah online juga. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sehat. Kiri-kiri sehat. Iya, salam sehat gitu. Salam sehat ya. Kiri, kanan Maaf kiri. ya, maaf. Kanan kiri, salam sehat.